Kami kelompok 5 akan mempresentasikan internet dan bisnis pemerintahan. Aplikasi internet dan bisnis pemerintahan. Mendengar kata internet mungkin tidak asing di telinga kita. Sebuah jaringan yang terhubung oleh komputer yang ada di dunia ini. Dengan internet, kita dapat bertukar informasi, saling terhubung, dan saling terkoneksi. Sedangkan bisnis pemerintahan adalah sebuah perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, seperti pemerintahan federal, negara bagian, ataupun lokal. Adapun tujuan bisnis dan pemerintahan ini sangat bervariasi. Namun, biasanya bisnis ini didirikan untuk menyediakan barang atau jasa ke publik, menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dan memenuhi suatu kebijakan tertentu. Nah, tapi apa sih hubungan antara keduanya? Biasanya, untuk menjalankan bisnis, pemerintah menggunakan internet untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Internet dan e-bisnis. Sebelumnya, internet dan e-bisnis itu apa sih? Internet dan e-bisnis ini merupakan aktivitas bisnis yang secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai salah satu media berkomunikasi dan juga transaksi. E-bisnis ini sendiri yaitu penggunaan internet, jaringan, dan teknologi informasi lainnya dalam mendukung perdagangan elektronik, komunikasi, dan juga kolaborasi antar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek dalam internet dan e-bisnis yang dipakai oleh pemerintahan. Yang pertama itu adalah e-government. E-government ini sendiri yaitu pemerintahan elektronik, yaitu penggunaan internet dan dalam administrasi pemerintahan seperti penyediaan formulir secara online, terus juga ada pembayaran pajak elektronik, dan juga ada pelayanan publik secara digital. Nah, e-government ini sendiri yaitu pemerintahan elektronik memudahkan pemerintah untuk berinteraksi dengan warga-warganya. Nah, kedua itu ada transparansi pada pemerintahan. Nah, transparansi ini sendiri memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi kepada warganya secara transparan yang termasuk anggaran, kebijakan, dan juga pada proyek-proyek pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses yang jauh lebih luas kepada masyarakat agar dapat mengawasi dan juga memahami aktivitas dari pemerintahan. Nah, yang ketiga ada keamanan dan juga pengolahan data. Keamanan dan pengolahan data ini sendiri merupakan aspek keamanan dalam pengolahan data internet pada pemerintahan untuk mengimplementasi cyber dan juga menjadi krusial dalam operasional pemerintahan yang terhubung dalam internet. Ini biasanya pengolahan datanya secara sensitif dan juga pribadi. Nah, yang terakhir itu ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi juga dalam pemerintahan untuk mengambil keputusan. Nah, jadi partisipasi masyarakat ini sendiri memberikan umpan balik kepada pemerintah untuk mengakses informasi yang jauh lebih luas kepada pemerintah melalui media sosial dan juga platform-platform daring yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan juga warganya. Business intelligence. Apa sih pengertian business intelligence itu? Dan sendiri adalah business intelligence itu adalah sebuah peranan di perusahaan yang bertanggung jawab penuh dalam menemukan metode analisis informasi yang berhubungan dengan bisnis perusahaan. Nah, business intelligence sendiri sangat tergantung dengan data agar dapat melakukan analisis yang lebih aktual dan kemudian dikonversikan menjadi sebuah peluang atau terobosan baru agar mengembangkan bisnis perusahaan. Nah, seberapa pentingnya sih business intelligence itu kepada perusahaan? Nah, yang pertama itu ada yang pertama nih, memperoleh kejelasan data. Nah, kejelasan data bisa saja memungkinkan perusahaan agar memperoleh data yang lebih jelas, terpercaya, dan berguna untuk bisnisnya. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan kejelasan data. Nah, meningkatkan kejelasan data ini adalah memungkinkan perusahaan memperoleh data dari internal database dan menggabungkan dengan eksternal source ke dalam single data warehouse-nya yang dapat diakses oleh semua departemen. Nah, selanjutnya yang ketiga, meningkatkan efektivitas perusahaan. Nah, meningkatkan efektivitas dengan cara memberikan informasi yang jelas mengenai operasi bisnis yang sedang berjalan gitu. Nah, sebagai contohnya, membantu pimpinan untuk segera membuat keputusan dan mengantisipasi situasi kritis yang mungkin dialami oleh si perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah menghasilkan keputusan berdasarkan data yang aktual. Nah, business intelligence sendiri dapat untuk mendapatkan hasil yang pasti dan efektif dan bukan perkiraan atau prediksi, jadi kayak pasti aktual gitu. CRM itu apa sih? CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management yang merupakan salah satu strategi bisnis untuk meningkatkan
hubungan baik antara pelanggan dan suatu perusahaan. Oke, berikutnya masuk ke tujuan dari CRM. Apa sih tujuan CRM ini? Menurut Dewi Yanawati di dalam buku yang berjudul Manajemen Pemasaran Jasa menjelaskan tujuan CRM ini adalah untuk meningkatkan hubungan jangka panjang dan keuntungan melalui pemahaman tentang kebutuhan dan perilaku dari pelanggan. Oke, berikutnya ke fungsi CRM. Apa fungsi CRM? Fungsi CRM ini adalah untuk memahami semua perilaku dan kebutuhan dari pelanggan. CRM ini juga digunakan sebagai alat untuk menjaga hubungan yang sudah ada. Karena kunci kesuksesan dari suatu perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan itu mengenali dan menangani kebutuhan dari pelanggan. Oke, berikutnya masuk ke contoh-contoh dari kegunaan CRM. Yang pertama itu ada di industri kesehatan. Jadi, apa kegunaan CRM di industri kesehatan? CRM ini berguna untuk menyimpan berbagai data seperti data pasien, data karyawan, data obat-obatan, dan lain-lain yang sifat datanya itu up to date. Yang kedua, itu ada industri retail. Jadi, kegunaan CRM di bidang industri retail ini adalah sebagai aplikasi untuk mengoperasikan berbagai jenis aktivitas penjualan seperti manajemen inventaris, akuntansi, laporan pendapatan, dan lain-lain. Dengan adanya CRM ini juga akan sangat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penjualan manual. Dan yang terakhir yaitu industri konstruksi. Jadi kegunaan CRM di bidang industri konstruksi ini adalah untuk meningkatkan hubungan baik dengan mitra kerja. Karena dengan adanya hubungan ini kita dapat meningkatkan peluang untuk memenangkan proyek baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai CRM. SCM merupakan suatu proses koordinasi dari pengelolaan, pemasaran, dan pelayanan. SCM ini biasanya mudah ditemukan dalam proses bisnis. Nah, SCM ini terbagi dari 5 proses. Yang pertama yaitu plan. Plan ini merupakan suatu proses perencanaan atau penentuan dari produk yang diinginkan. Tujuan dari proses plan ini yaitu agar efisiensi biaya dan terjaminnya produk bisa tercapai. Yang kedua yaitu source. Source ini merupakan pemilihan bahan baku untuk pemilihan bahan baku untuk produk yang diinginkan. Proses yang ketiga itu proses make. Make ini maksudnya kita menyusun jadwal aktivitas. Jadwal aktivitas tersebut seperti proses produksi, proses pengujian barang produk itu sendiri, pengemasan, dan pengiriman barang tersebut. Nah, di antara poin-poin yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, ada beberapa poin yang akan saya tambahkan. Yakni yang pertama, yakni deliver. Nah, apa itu deliver? Deliver itu deliver sendiri adalah di mana ketika suatu perusahaan mendapatkan pesanan daripada konsumen. Nah, pesanan tersebut akan dikelola oleh perusahaan ini. Lalu setelah perusahaan ini mengelola pesanan tersebut, maka perusahaan akan memilih distributor untuk memberikan produk yang telah dipesan oleh konsumen, serta menyusun biaya anggaran. Karakteristik yang pertama ialah volume atau ukuran. Maksudnya, data di dalam situ big data itu memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga volume ini menjadi peranan yang penting bagi big data. Kemudian yang kedua ialah variety atau variasi. Maksudnya, data yang dihasilkan itu dapat berupa teks, gambar, video, maupun suara. Kemudian yang ketiga ialah velocity. Maksudnya, velocity ini ialah kecepatan yang mengacu pada seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis. Kemudian yang keempat ialah veracity atau keakuratan. Data yang dihasilkan haruslah memiliki informasi yang akurat. Kemudian yang kelima ialah value atau nilai. Data yang dihasilkan tadi memiliki informasi, dan informasi tersebut dapat dikatakan memiliki nilai apabila informasi tersebut dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang baik dan tepat. Oke, itu saja dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.